Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan Asyura, 10 Muharram. Saya yakin sebagian besar sahabat melaksanakan puasa Asyura yang keutamaannya adalah yukaffirus sana al-madiyah, menghapus setahun dosa yang lalu. Tanpa kita banyak sekali lalai, kita kurang khusyuk dalam ibadah, kurang ikhlas dalam beramal, dan banyak sekali. Kadang kita juga kurang sabar, kurang syukur, ya. Nah, itu semua mudah-mudahan bisa kita perbaiki di tahun yang akan datang di 1447 Hijriah ini. Ada satu hal penting sahabat yang dirahmati Allah. Ada satu hadis yang ini patut untuk kita jadikan sebagai pelajaran yang harus kita ambil pelajarannya, di mana Rasulullah SAW memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, ya, di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yaum Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Jadi kata Nabi, barang siapa yang memberi kelapangan bagi dirinya dan juga keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan memberikan kelapangan baginya sepanjang tahun ini. Ya, jadi akan diberikan kelapangan oleh Allah sepanjang tahun ini. Tapi ada syaratnya tadi, kita memberikan kelapangan bagi diri kita dan juga bagi keluarga kita. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kelapangan ini? Ya, yang dimaksud kelapangan ini tentu sifatnya umum. Ya, kelapangan dalam hal lapangnya hati, lapangnya pikiran, lapangnya perasaan. Ya. Ya, tentu hari-hari ini harus kita jalani. Hari ini terutama khususnya Asyura ini dengan bahagia, terutama hati kita ini harus kita jaga, kita lapangkan hati. Konsekuensi dari melapangkan hati adalah menterapi, mengobati penyakit-penyakit hati. Yang biasanya benci, hilangkan tuh benci. Pendam tuh benci. Lapangkan hati dengan meniadakan benci. Mengurangi, ya, kemudian mengeliminir atau menghilangkan benci dalam diri kita. Kita rubah. Misalnya kita benci sama seseorang, kita doakan seseorang yang kita benci. Ya Allah, cintai dia, luaskan rezekinya, berkahi hidupnya, tambahkan hidayahnya, dan seterusnya. Ya, marah. Dalam hati kita, ada penyakit hati namanya marah. Yang mana marah itu ada dua. Ada marah yang diungkapkan, ya, orang jadi korbannya, atau benda jadi korbannya, bendanya dibanting misalnya. Ada nggak yang marah itu dengan ekspresi HP-nya dibanting, bantal dibanting. Maksudnya untung kalau bantal dibanting. Nah, ada yang malah justru istrinya dibanting, anaknya dibanting, ya, atau HP-nya habis itu nangis juga. HP-nya dibanting habis itu nangis, ya, karena pada saat marah itu lupa. Ya, kalau dia sedang lupa diri, lalu kemudian yang terdekat di situ adalah HP-nya dan dia banting HP-nya. Habis itu dia menyesal. Ya, sebenarnya hakikatnya penyakit hati itu hanya bikin menyesal di kemudian hari. Marah, kita rubah, lapangkan marah. Lapangan hati, awalnya marah jadi ramah. Ramah dengan istrinya, ramah dengan anaknya, ramah dengan tetangganya, ramah dengan keluarganya. Ya. Lapangkan hati misalkan ada hasad, dengki. Ya, dengki ini juga penyakit yang berbahaya karena bisa menghanguskan, ibarat kayu bakar, menghanguskan amal kita. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi yang awalnya mungkin kita nggak senang ada orang, ada tetangga, ada teman kita sukses, ada teman kita bahagia karena bisa membeli barang, membeli sesuatu. Ya, kita dengki. Akhirnya kita yang merasa sakit hati. Kita yang merasa
Nah, kok kata orang Jawa itu ndak omes, ndak suka. Ya, itu kita rubah. Jadinya ikut senang, ada saudaranya sukses, temannya sukses, tangganya bahagia, ikut senang, ikut bahagia. Jadi seperti itu. Ya, lapangkan hati. Ya, lapangan hati, jangan ada sombong. Kenapa? Kita ini dhaif, kita ini lemah. Disentil sedikit saja, kita baru sakit, demam saja nggak bisa bergerak. Nggak bisa kemana-mana, baru dipusing, baru diuji sakit pusing saja, pusing kepala. Ya, kalau nggak dibantu sama keluarga untuk kemudian makan, mengambilkan minum, nggak bisa kita. Ya, jadi kita ini lemah. Apa yang mau kita sombongkan? Mau sombongkan harta? Harta itu titipan Allah. Mau sombongkan kesehatan? Mau sombongkan kekuatan? Mau menyombongkan kecantikan? Ada waktunya. Lihat aja nanti 30 tahun lagi, 20 tahun lagi. Apakah masih cantik, apakah masih ganteng, apakah masih kuat. Ya, seperti itu. Apa yang mau disombongkan? Merasa ujub. Apa yang mau kita ujubkan? Mau kita banggakan? Tidak ada. Jadi semuanya adalah titipan Allah. Semua adalah karunia Allah SWT yang harus kita syukuri. Dan kita harus sabar mengisi semua karunia itu dengan ibadah kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, jadi lapangkan semua hal. Kalau penyakit-penyakit hati ini dilapangkan, ya artinya penyakit hatinya kita obati, penyakit hatinya kita redam, penyakit hatinya kita upayakan untuk eliminir, atau kita upayakan untuk menghilangkan, meskipun sejatinya memang itu tidak bisa karena fitrahnya ya. Jadi nggak bisa kemudian, jadi penyakit hati itu ibarat seperti flu atau pilek atau batuk, yang mana ketika ada saatnya kemudian kita mengalami itu, batuk, pilek, flu itu ya. Ya, yang bisa adalah kita cegah, kita tahan diri, kita tutupi, ya, kita upayakan supaya nggak kambuh. Nah, itu baru bisa itu penyakit hati itu. Jadi kalau misalnya kita sedang marah, nah disinilah letak pahalanya. Kita sabar di awal itu, nggak jadi marah. Ketika kita ada melihat tetangga, melihat orang lain bahagia, mulai muncul rasa dengki, kita tahan diri. Jangan sampai saya dengki. Ya. Ketika kita mulai ujub, bangga diri dengan diri kita, ada sesuatu yang menonjol, misalnya baru naik jabatan, baru naik tingkat, atau baru bisa membeli sesuatu yang mungkin orang lain belum bisa. Jadi apa yang kita sombongkan ya? Karena semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Apa yang kita ujubkan? Ya, karena semuanya adalah titipan Allah SWT. Jadi karena itu, lapangkan semua hati kita, perasaan, pikiran kita, pendam penyakit-penyakit hati, jadikan zikir ya, masuk ke dalam kalbu kita, masuk dalam hati kita, teringat, terangan dalam pikiran kita, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, niscaya ketenangan akan kita dapatkan, kebahagiaan yang hakiki. Ya, dan inilah yang menjadikan akhirnya selama urusan kita setahun dilapangkan oleh Allah SWT. Ya, dimudahkan, dilancarkan, diluaskan rezeki, diluaskan kebahagiaan kita, diluaskan ketenangan kita. Nah, oleh karena itu, mari saya mengajak ya, tentu kepada diri saya pribadi juga kepada teman-teman sekalian, agar hari ini kita benar-benar bisa melapangkan urusan kita, ya, urusan pribadi kita, urusan dalam diri kita juga, dan juga keluarga kita, ya. Barangkali juga hari ini kita bahagiakan keluarga kita, ya, dengan sesuatu yang baik itu secara fisik maupun non fisiknya adalah jadikan mereka tenang, jadikan mereka nyaman, jadikan mereka bahagia. Nah, niscaya Allah akan menjamin keluasan, kelapangan, kemudahan urusan kita selama setahun ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, selalu dibimbing oleh Allah, diberikan rahmat dan kasih sayangnya, dan juga yang
pokok lagi adalah kita dianugerahi sehat walafiat, diluaskan rezeki kita dan keluarga, dan mudah-mudahan selama setahun ini kita dimudahkan segala urusan-urusan kita, insya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.